يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-130 dari Ma'rakah Tufanul Aqsa atau perang Badai Al-Aqsa yang berlangsung di Ardul Mubarakah, di tanah yang Allah berkahi, Palestina, Syam. Dan kalau kita perhatikan, semakin kemari Tufanul Aqsa semakin memperlihatkan fungsinya sebagai sarana memisahkan antara pembela kebenaran dengan pembela kebatilan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 41, Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jama'an. Hari Furqan, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Jadi bila mana dua pasukan mukmin dan pasukan kafir bertemu di medan perang, maka Allah Ta'ala akan menjadikan peristiwa itu dan selanjutnya sebagai Yaumul Furqan, hari pemisahan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga makin hari Tufanul Aqsa ini makin memperjelas bahwasanya masyarakat mukmin Palestina merupakan representasi ahlul haq, representasi pembela kebenaran, sementara masyarakat negara haram Zionis Yahudi Israel merupakan representasi dari ahlul batil, pembela kebatilan. Jadi istilahnya, kalau hari ini kita ingin belajar tentang kesabaran, tentang makna kehidupan yang mulia, tentang makna kematian yang mulia, tentang makna istiqamah, maka lihatlah kepada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Bahkan ketika kita sendiri non jauh di sini mengalami kesulitan-kesulitan hidup, Pak. Contohnya misalnya malam hari kita merasa terganggu banyak nyamuk gitu ya. Kita ingat saja saudara-saudara kita di Gaza, langsung kita merasa reda, membayangkan bahwa mereka jauh lebih berat kondisinya daripada kita. Atau misalnya contoh yang nyata belakangan ini mulai ada kelangkaan beras ya, beras harganya mahal. Ingat saja saudara-saudara kita di sana sampai ke derajat makan pakan hewan, bayangkan, saking langkanya makanan. Jadi sesungguhnya siapapun manusia di muka bumi ini yang ingin belajar tentang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ma'ruf, nilai-nilai al-haq, ya, belajarlah kepada bangsa Palestina. Dan bahkan ini sampai terjadi di masyarakat barat kafir sekalipun, sehingga kekaguman mereka melihat kesabaran, ketegaran, keteguhan pendirian saudara-saudara kita di Palestina, baik orang tuanya, baik kaum lansianya, baik kaum wanitanya maupun anak-anaknya, membuat mereka menjadi bertanya-tanya, apa sih yang membuat mereka bisa begini tough ya, bisa begini tangguh begitu. Nah, ternyata setelah mereka kaji, mereka menyadari, oh rupanya kelebihan dari masyarakat Gaza ini, mereka beriman, mereka akrab dengan agama yang namanya Islam, mereka akrab dengan kitab yang namanya Al-Quran. Akhirnya orang-orang barat yang penasaran ini benar-benar berusaha menelusuri ajaran agama kita. Dan alhamdulillah tidak sedikit di antara mereka yang kemudian dapat hidayah masuk Islam. Sehingga presiden organisasi Islam di Eropa sampai mengatakan, sebelum peristiwa Tufanul Aqsa, rata-rata orang Eropa yang masuk Islam sehari itu 40 orang. Tapi setelah peristiwa Tufanul Aqsa, orang yang masuk Islam sehari di Eropa itu 800 orang, Pak. Jadi langsung melonjak menjadi 20 kali lipat. Ya, Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu juga sebaliknya. Barang siapa di muka bumi hari ini yang pingin belajar bagaimana caranya lihai berdusta, belajarlah pada Israel. Ingin belajar menjadi seorang yang culas, yang melakukan kecurangan-kecurangan tapi kemudian punya 1001 alasan untuk mengatakan dirinya nggak curang, belajarlah sama Israel. Ingin belajar menjadi orang yang sadis, yang rela membantai manusia, baik anak kecil yang tidak berdosa
sampai orang-orang tua yang sama sekali tidak berdaya, belajarlah sama Israel. Karena Israel hari ini sedang mempertontonkan bahwa mereka adalah masyarakat yang merepresentasikan ahlul batil. Makanya di barat sekarang banyak orang-orang yang tadinya pro Israel, setelah mengetahui apa yang dilakukan Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza, mereka jadi pro Palestina. Mereka meninggalkan Israel. Bahkan tidak sedikit orang Israel sendiri, bahkan tentara Israel yang kemudian memilih berhenti, tidak mau lagi menjadi tentara Israel. Setelah menyadari dan setelah dia keluar dari Israel sebentar, melihat dari luar, oh ternyata pemandangannya jelek bener ya kelakuan kita orang Israel ini. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya saya selalu mengingatkan, hari pertama ketika perang ini terjadi 7 Oktober 2023, Perdana Menteri Negara Haram Zionis Israel Netanyahu itu mengumumkan Israel sedang berperang dan kita perang lawan Hamas. Ini adalah narasi yang penuh kedustaan, Pak. Israel bukan perang lawan Hamas, bahkan bukan lawan Gaza, bukan lawan Palestina, tapi melawan semua orang beriman di muka bumi, Pak. Karenanya kita semua, sekalipun jauh dari wilayah Ardul Mubarakah, harus menghayati bahwa yang sedang diperangi termasuk kita, Pak. Makanya kita tidak boleh membiarkan diri kita seperti nggak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Kalau perlu kita harus hafal, kalau ditanya orang sudah hari keberapa ini? Hari ke-130, tegas, nyatakan. Karena sekaligus itu menunjukkan betapa resilient, betapa tegarnya para mujahidin di sana. Dan yang menyatakan hal ini bukan kita, Pak, bukan kita umat Islam. Pengamat-pengamat militer barat kafir sendiri yang menyimpulkan seperti itu. Ya, jadi kalau Anda sering lihat kajian-kajian pengamatan militer, salah satunya ada mantan militer Amerika yang bernama Scott Ritter. Ya, Anda lihat saja. Ya, dia sering melakukan analisa terhadap peperangan yang terjadi, perang Ukraina lawan Rusia, termasuk yang sekarang ya di Palestina. Awal mulanya dia pro Israel, tapi setelah dia mengikuti dari hari ke hari, dia akhirnya menjadi pro Palestina, bahkan menjadi pro Hamas, Pak. Bagi orang Barat, pro Hamas itu aib sekali. Kenapa? Karena Hamas itu sudah diidentikan dengan organisasi teroris. Tapi Scott Ritter itu tanpa ragu mengatakan dia pro Hamas. Karena dia mengatakan Hamas ini bukan teroris. Hamas ini adalah pejuang yang ingin mengangkat harkat martabat bangsanya kembali setelah diolok-olok, diobok-obok selama dekade demi dekade. Masya Allah. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita kaum beriman ini wajib memperhatikan pesan Nabi yang mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana-mana roh yang saling kenal akan dipertemukan, dipersatukan. Dan mana-mana roh yang saling mengingkari akan dipisahkan. Jadi kalau roh kita secara jujur ya, strongly connected with Allah Subhanahu wa taala ya, koneksinya kuat dengan Allah taala. Sementara mereka di sana sudah terbukti mereka koneksinya dengan Allah luar biasa kuatnya. Baik sipilnya maupun mujahidinnya. Maka antara ruh kita dengan mereka akan nyambung, Pak, akan nyantol. Sehingga sekarang ini banyak kejadian-kejadian di Palestina ya, di Ardul Mubarakah yang sedang bergolak ini, yang kita dulu cuman taunya dari kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi Muhammad SAW dan generasi terbaik para sahabat. Tapi sekarang di zaman modern mau mengetahui cerita-cerita yang ajaib itu terjadi lagi, Pak, sekarang di Palestina. Ya, contohnya misalnya ada kasus seorang dokter baru-baru ini di Gaza, dia menangani seorang pemuda yang luka parah di sebuah rumah sakit yang kita tahu semua rumah sakit sekarang di Gaza sudah serba kekurangan alat-alat medis, kekurangan obat-obatan. Maka dengan apa yang ada dia berusaha untuk menyelamatkan pemuda ini, tapi mentok dia. Akhirnya dia sadar ini pemuda tampaknya akan meninggal. Maka satu-satunya yang bisa dikerjakan apa? Dia talkinkan, dia bacakan 2 kalimat syahadat di telinga pemuda ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali dia ulang-ulang, tidak ada jawaban, tidak ada respon dari pemuda ini. Akhirnya dalam keadaan setengah menyerah, dokter ini ya, tiba-tiba si pemuda ini mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan begitu jelasnya. Dan setelah itu langsung syahid. Maka si dokter ini menangis, tapi menangis gembira gitu loh ya.
Alhamdulillah ya. Maka ibu si pemuda ini melihat si dokter nangis, heran. Dia tanya, "Dok, ada apa, Dok?" "Ini anak ibu, saya sedang menangis gembira karena anak ibu saya ajak talqin berulang-ulang nggak nyaut. Tiba-tiba dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu syahid." Kata ibunya, "Pak dokter, anak saya itu tuli, Pak dokter." Masya Allah. Berarti yang berbicara bukan lisannya, Pak. Yang bicara tuh rohnya yang bicara. Dan yang mendengar dari si pemuda ini bukan telinganya tuli, tapi ruhnya yang mendengar. Jadi nyambung Pak ruhnya. Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya kalau kita terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Ardul Mubarakah, dan sepatutnya kita ikuti Pak, niscaya kita tidak akan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kita mendoakan mereka. Karena sesungguhnya doa itu bukan cuman, doa itu penting. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kita mau ngirim senjata ke sana dihalang-halangi sama sekutu-sekutu Israel. Pemerintahan muslim nggak ada yang bisa ngirim senjata terang-terangan ke sana. Ya, karena dihalang-halangi sama sekutu Israel. Nah, jadi yang kita harus ingat saat kita mendoakan keistiqomahan, kesabaran, ketegaran bagi rakyat di Palestina, di Gaza, apalagi mujahidinnya, agar meraih pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah Ta'ala, hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri Pak. Karena Nabi jelas-jelas bersabda dalam sebuah hadis, bila seorang muslim mendoakan saudara muslimnya yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya yang didoakan itu, niscaya di samping orang yang berdoa ini ada malaikat yang berkata, amin walaka bimithli. Semoga Allah kabulkan doamu dan bagi engkau hal yang serupa. Masya Allah. Ya, siapa yang nggak butuh dengan kesabaran Pak? Bahkan sebenarnya kita mendoakan mereka agar sabar tuh rada-rada malu juga gitu. Kenapa? Mereka jauh lebih sabar dari kita. Tapi kan ini kewajiban. Namanya orang beriman itu patut mendoakan satu sama lain. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang terjadi di Ardul Mubarakah hari-hari ini, ya, sudah 120 hari, Masya Allah 4 bulan lebih ya, boleh jadi merupakan turning point, titik balik kondisi dunia yang memang hari ini sedang berada dalam keadaan yang paling parah dalam perjalanan sejarah. Saya sering berulang-ulang kali mengatakan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam hari ini sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nggak ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini. Ini babak di mana kita babak belur, ya. Dan babak keempat disebut oleh Nabi dengan babak yang namanya paling jelek, babak mulkan jabriyah. Babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan babak keempat ini adalah babak yang diawali tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, 103 tahun yang lalu kalau pakai hitungan Hijriah, 100 tahun persis yang lalu kalau pakai hitungan Masehi. Apa yang terjadi pada tahun itu? Yang terjadi adalah Allah takdirkan kepemimpinan umat Islam yang sudah berlangsung ribuan tahun, memimpin umat manusia. Kata Allah, cukup sampai di situ saja. Enough for you Muslims, ya kan, cukup kaum muslimin mimpin. Sekarang aku, kata Allah, ingin menyerahkan kepada pihak lain yang mimpin dunia. Boleh Allah melakukan itu? Ya jelas boleh. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memang seperti itu sifat Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau beri kerajaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan umat itu Allah pergilirkan. Ada gilirannya umat Islam berjaya, memimpin umat manusia lainnya. Ada gilirannya umat Islam kalah, seperti sekarang. Kita lagi kalah sekarang, Pak. Ada gilirannya orang-orang kafir berjaya, berlaku sewenang-wenang, zalim, mengabaikan ketentuan Allah, ketentuan Rasul, ya, dan menjalankan berbagai ketentuan berdasarkan bisikan iblis dan syaitan, ya. Tapi akan ada masanya di mana mereka yang kalah. Nah kita sekarang sedang kalah Pak, sejak 103 tahun yang lalu, ya. Sehingga
yang tadinya dunia ini dipimpin oleh sistem iman tauhid oleh kaum muslimin selama ribuan tahun, sekarang dipimpin orang kafir, Yahudi, Nasrani, jadinya kita hidup di bawah naungan sistem kafir syirik, Pak. Ini kan sistem kafir syirik yang memimpin dunia sekarang, bukan sistem iman. Karena tidak ada pemimpin hari ini, apalagi pemimpin dunia jelas kafir. Pemimpin negeri kaum muslimin saja, negeri Arab saja sekarang ini udah kayak pemimpin yang tunduk juga sama elit global, sama maunya pemimpin global, pemimpin dunia. Sehingga terkenal kan statementnya, saya sudah berulang-ulang kali sampaikan, most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia berpihak ke Palestina. And most governments of the world stand with Israel. Tapi kebanyakan pemerintahan dunia hari ini berpihak ke Israel, baik berpihaknya terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, malu-malu kucing. Tapi intinya nggak berpihak pada Palestina. Kenapa? Ya karena memang kita sedang hidup di era yang paling gelap dalam sejarah umat Islam. Dan era ini sudah berlangsung 100 tahun rata-rata, baik Masehi maupun Hijriah. Nah, karenanya boleh jadi Allah menjadikan peristiwa Tufanul Aqsa ini sebagai titik balik. Ya, dunia ini akan, ya, Allah takdirkan mengalami sunnatut tadawul lagi, sunnah pergiliran lagi. Mungkin sebentar lagi sudah gilirannya umat Islam yang berjaya kembali, yang akibatnya orang-orang kafir Yahudi Nasrani akan tunduk di bawah kita. Karena begitu bunyi hadisnya, setelah fase keempat ini akan datang fase kelima, dan itu fase terakhir di mana Allah Ta'ala takdirkan umat Islam berjaya kembali dengan ucapan Nabi yang berbunyi summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian selanjutnya setelah babak keempat berlalu akan tegak kembali sistem kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian dalam hal kepemimpinannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya kita sebaiknya siap-siap, Pak. Ya. Bahkan seorang petinggi Hamas sendiri sudah sampai mengatakan dalam sebuah statementnya, dia tinggalnya di Lebanon, dia mengatakan mujahidin Palestina sebentar lagi akan membebaskan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Yerusalem, dan dijadikan sebagai ibu kota. Terus dia lanjutkan, saya tidak mengatakan ibu kota negara Palestina merdeka, tidak, tapi ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Masya Allah. Jadi memang ini cita-citanya, Pak, cita-citanya para mujahidin di Palestina, bukan sekedar memerdekakan sepetak tanah yang namanya Palestina, tidak, tapi seluruh dunia ini mau dibebaskan dengan ditegakkannya kembali sistem yang memang telah menimbulkan, ya, kemuliaan dan kehormatan orang-orang beriman di atas semua manusia lainnya, sehingga benar-benar berperan sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik yang disajikan untuk seluruh umat manusia lainnya. Nah, karenanya pada bulan Desember yang lalu di tempat ini saya sudah mulai membicarakan tentang musnahnya negara haram Zionis Israel dari peta dunia. Waktu itu saya mengawali pembahasannya dengan mengutip pendapat seorang yang bukan nabi tapi juga bukan sembarangan orang. Namanya Syekh Ahmad Yasin. Siapa beliau? Beliaulah pendiri Hamas. Hamas itu Harakah Mukawamah Islamiyah, gerakan, ya, perlawanan Islam yang sekarang sangat ditakuti oleh Israel, dan Netanyahu berulang kali mengatakan we will crush Hamas. Kami ingin menghancurkan Hamas. Yang boro-boro itu bisa dilakukan. Menemukan markasnya sampai sekarang nggak bisa. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Ahmad Yasin ini diwawancarai dan mengatakan bahwa Israel itu pasti akan hancur. Dari mana Anda berpendapat begitu? Dari fakta sejarah bahwa semua entitas yang didirikan berdasarkan kedustaan, kezoliman, perampasan hak bangsa lain pasti akan hancur. Ujungnya kehancuran, dia bilang begitu. Karena batil. Apakah Anda punya prediksi? Saya punya prediksi. Prediksinya kapan hancur? 2027. Dari mana argumentasinya? Dari Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa pergantian generasi dalam satu bangsa itu terjadinya sekali 40 tahun. Makanya dia kutip surat Al-Maidah ayat 26 ini, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, yang jelas untuk realitas Palestina tahun 1947 itulah awal mula bencana besar menimpa rakyat Palestina. Ketika pengungsi-pengungsi Yahudi yang katanya lari dari Hitler, lari dari mesin perang Nazi, ya, di Perang Dunia Kedua, pergi ke Palestina, nyari perlindungan, nyari tempat tinggal, ya, udah dikasih, ya kan, tiba-tiba ngelunjak, ya, bukan ngelunjak, memang direncanakan. Mereka mempersenjatai diri mereka masing-masing dan akhirnya menodongkan senjata itu kepada rakyat Palestina dan mengusir mereka dari rumah-rumah mereka sendiri, bahkan dari negeri mereka sendiri.
maka terkenallah dengan peristiwa Nakbah. Nakbah itu artinya bencana besar, di mana bangsa Palestina terusir hampir 1 juta orang dari negeri Palestina, dan sekian ratus ribu tewas Pak, dibantai sama ya organisasi teroris Yahudi. Nah, selama 40 tahun sejak 1947, bangsa Palestina menjadi bangsa yang terhina, yang lemah sekali, terjajah, teraniaya, terzolimi luar biasa. Sampai tahun 1987 ya, Syekh Ahmad Yasin dengan beberapa orang teman-teman akrabnya mendirikan Hamas ya. Nah, jadi itu awal mula munculnya tunas generasi baru. Tapi Syekh Ahmad Yasin ini sabar sekali dalam berjuang. Dia mengawali perjuangannya dengan mengumpulkan anak-anak kecil, Pak, yang dia yakini karena masih kecilnya, ya walaupun lemah masih kecil, tapi mereka ini bersih otaknya, bersih hatinya. Sehingga dia kumpulkan anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, paling maksimal 10 tahun. Seperti di gambar ini, Anda lihat. Ini anak-anak kecil, Pak, dikumpulkan di sebuah masjid. Dan yang dia sampaikan hanyalah kisah-kisah dari Al-Quran tentang orang-orang terdahulu, orang-orang beriman terdahulu, dan nasib orang-orang kafir terdahulu. Yang ujung-ujungnya adalah orang beriman dikasihkan kemenangan, sementara orang-orang kafir musyrikin itu diazab sama Allah Ta'ala, diberikan kekalahan. Nah, jadi dia tanamkan pada anak-anak ini ya semangat perlawanan kepada penjajah negara haram Zionis Israel. Dan hampir 40 tahun, belum juga 40 tahun, karena 40 tahun itu 2027, Pak. Baru juga 2023 kemarin tanggal 7 Oktober, tiba-tiba buah dari kaderisasi anak-anak kecil ini telah menghasilkan sebuah pasukan yang terkenal dengan nama Brigade Al-Qassam. Yang pasukan ini ditakuti sekali sama Israel. Yang namanya pasukan IDF Israel itu, Pak, itu cuma beraninya sama anak kecil, beraninya sama kaum wanita, beraninya sama orang-orang yang nggak bersenjata, dan kerjanya dibantai mereka, rakyat sipil ini. Tapi kalau sudah ngadepin mujahidin, Pak, langsung berfungsi pampers mereka, ya. Karena orang-orang Yahudi itu terkenal. Pasukan Yahudi itu satu-satunya angkatan bersenjata di dunia yang seragamnya itu ada pampersnya, Pak. Karena mereka mudah terkencing-kencing, ketakutan di medan perang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dan sampai hari ini kalau kita dengar apa yang terjadi di medan pertempurannya, Pak, bukan di tempat pembantaiannya ya, tapi di medan perangnya, di mana mujahidin bersenjata ketemu dengan tentara Zionis yang juga bersenjata, yang ada adalah kemenangan demi kemenangan bagi mujahidin, dan sebaliknya kekalahan demi kekalahan bagi tentara Israel. Nggak ada cerita menang tentara Israel melawan mujahidin, Masya Allah. Dan konon sejak tanggal 7 Oktober sampai sekarang sudah 1000 tank Markava Israel yang harganya jutaan dolar itu dihancurkan sama Brigade Al-Qassam ya. Karena Brigade Al-Qassam itu sebagai penghormatan kepada Syekh Ahmad Yasin ya, merakit sendiri sebuah senjata anti tank namanya RPG Yasin 105. Sudah 1000 tank hancur. Dan Anda tahu RPG Yasin 105 itu kemampuannya itu canggih sekali. Dia punya 2 fungsi. Fungsi pertama, ketika ditembakkan dia bikin lubang di tanknya Israel. Setelah bikin lubang ada yang masuk lagi, dan yang masuk itu meledak di dalam. Sehingga kalau ada satu tank hancur, pasti personil Zionis yang ada di dalamnya mati semua. Dan Anda tahu tank Markava itu mampu menampung berapa personil tentara Zionis? 10 orang, Pak, 10 personil, 4 di kamar yang bagian depan, 6 di kamar bagian belakang. Jadi dia memang saking canggihnya, dia ada semacam kamar depan, kamar belakangnya, Pak. Nah, sekarang kalau benar 1000 tank mereka sudah hancur, berarti sudah berapa personil tentara Zionis yang mati, Pak? Yang langsung diantar ke jahanam sama malaikat. Berapa? 10.000 kan? Gitu. Tapi mana mau Israel mengakui? Israel kan jago bohong. Dan Israel itu paling doyan jaim, jaga image. Karenanya masyarakat Israel sendiri sekarang, kalau mau tahu berita perkembangan tentang perang ini, mereka nggak nunggu Netanyahu yang mengumumkan. Mereka nggak nunggu juru bicara militer Israel yang mengumumkan. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Mereka bahkan menunggu-nunggu Abu Ubaidah yang pidato, baru mereka dengar. Karena mereka yakin Abu Ubaidah nggak pernah bohong. Sebab tiap dia menyampaikan laporan tentang perkembangan di lapangan itu dengan bukti-bukti video yang nyata. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, sangat boleh jadi 2027 Israelnya hancur, Pak. Nah, yang menariknya, Syekh Ahmad Mubayyad hafizahullah, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, dan beliau juga ulama dari Gaza ya, Pak ya. Beliau di dalam kitab ini
punya satu analisa yang dikaitkan dengan hadis akhir zaman, bahwa hancurnya negara Israel itu disebabkan kerjasama antara muslimin dengan negara-negara Eropa Nasrani yang diistilahkan dalam hadis dengan bangsa Rum, ya. Hadisnya bunyinya sebagai berikut: kalau kelak kalian umat Islam akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi Eropa Nasrani, kalian umat Islam dan mereka Eropa Nasrani akan memerangi musuh dari belakang kalian, belakang umat Islam. Lalu kalian mendapat kemenangan, mendapat harta rampasan perang dan selamat. Ini satu hadis. Hadis kedua, kalian umat Islam akan berdamai dengan orang-orang Romawi, Eropa Nasrani, sehingga kalian umat Islam dan mereka Eropa Nasrani akan memerangi musuh di belakang mereka, di belakang Eropa Nasrani. Jadi yang satu hadisnya dibilang mengatakan musuh di belakang kalian umat Islam, yang satu musuh di belakang mereka, Eropa Nasrani. Lalu kalian menang, kalian dapat harta rampasan perang dan kalian selamat. Sehingga Syekh Mubayyad yakin dari hadis ini berarti akan muncul satu masa di akhir zaman muslimin dan Romawi menjalin perjanjian damai, aliansi untuk melawan common enemy, musuh bersama. Nah, siapa musuh bersama ini? Kalau Syekh Mubayyad sangat yakin musuh bersama itu adalah Yahudi, Israel. Ya. Kenapa? Karena sekarang inilah kondisi musuh ada di belakang pemerintahan-pemerintahan Eropa Nasrani dan musuh ada di belakang pemerintahan-pemerintahan Muslim. Siapa itu? Yahudi. Kan di belakang layar pemerintahan negara-negara Arab dan negeri-negeri Muslim adalah Yahudi. Di belakang layar dari pemerintahan Eropa Nasrani termasuk Amerika adalah Yahudi kan yang ngatur mereka. Nah, jadi akan muncul satu titik di mana akhirnya pemerintahan-pemerintahan Muslim maupun pemerintahan Eropa Nasrani menyadari ini yang ngatur kita di belakang ini, mendingan kita keroyokin aja bareng, begitu. Dan Nabi menjanjikan kemenangan akan didapat. Nah, cuma yang menarik, Syekh Mubayyad meyakini ada prasyarat sebelum aliansi itu terjadi. Apa itu prasyaratnya? Umat Islam sudah punya kejelasan pemimpin tunggal. Nggak seperti sekarang. Sekarang ini umat Islam nggak punya pemimpin yang merepresentasikan umat Islam. Siapa pemimpin kita hari ini? Erdogan. Sebagian orang setuju Erdogan, tapi banyak orang meragukan Erdogan. Apalagi setelah kasus Tufanul Aqsa. Erdogan jadi kelihatan belangnya gitu. Galak bicaranya terhadap Israel di podium-podium, ya, luar biasa membela Palestina di podium-podium. Tapi nyatanya dia biarkan pipa minyak ngalir dari Turki ke Israel. Yang minyak itu dipakai buat pesawat-pesawat tempur Israel membantai saudara-saudara kita, anak-anak Palestina. Kan aneh, yang kayak gini mau dibilang pemimpin umat bagaimana ceritanya? Taliban, mungkin bagi sebagian umat Islam Taliban oke, ya. Tapi bagi banyak umat Islam hari ini Taliban tuh ekstremis. MBS, Muhammad bin Salman, nggak usah diomongin deh. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya dalam kitab beliau mengatakan, di bawah naungan negara pimpinan Al-Mahdi yang sedang berkembang, tergambarkanlah bahwa Barat akan menjalin akad aliansi dengan negara tersebut, mengalahkan si momok yang bercokol di Timur Tengah, yaitu Israel. Jadi bahkan Syekh Mubayyad bukan saja menyebutkan syaratnya pemimpinnya sudah ada yaitu Al-Mahdi, tapi bahkan dia mengatakan Al-Mahdi sudah memimpin khilafah, dan khilafah itu sudah menunjukkan keberhasilannya membebaskan wilayah demi wilayah sampai ke tingkat pemimpin-pemimpin Eropa Nasrani akhirnya melihat ini layak nih kita ajak kerjasama untuk melawan Israel. Nah, cuma sayang waktu kita terbatas, padahal selanjutnya yang mesti kita bahas adalah apa tanda-tanda pendahuluan menjelang kemunculan Al-Mahdi. Tapi yang pasti, kalaulah asumsinya Syekh Ahmad Yasin itu benar, bahwa 2027 adalah saat kehancurannya negara haram Zionis Yahudi Israel, berarti sebelum 2027 ya, aliansi muslimin Rum akan terjadi satu. Dan sebelum aliansi itu terjadi akan hadir Al-Mahdi. Ya, saya tidak bermaksud mendahului ketentuan Allah, tetapi saya mengemukakan apa yang saya fahami dari pendapat-pendapat orang-orang yang bukan Nabi, sekali lagi, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang telah terbukti memberikan kesungguhan perjuangannya di jalan Allah Ta'ala. Apalagi Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu saking ditakuti oleh Israel, padahal sudah bolak-balik masuk penjaranya Israel, akhirnya sama Israel, laki-laki yang lumpuh total ini, yang naik kursi roda ini, diputuskan untuk di-assassinate, dibunuh Pak, pada tahun 2004.
ya pagi hari buta, keluar dari masjid habis sholat subuh, naik kursi rodanya, kemudian dirudal oleh salah satu helikopter tempurnya Israel yang namanya Apache, ya, dan rudal itu diarahkan langsung ke tubuhnya Syekh Ahmad Yasin, sehingga ketika dia mau dimakamkan jenazahnya itu harus dikoleksi dulu, dikumpulkan dulu onggokan-onggokan daging mulianya dan darah mulianya, ya, Syekh Ahmad Yasin. Jadi saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan dengan izin Allah suatu ketika kita bisa lanjutkan kajian kita, khususnya kita akan membahas tanda-tanda pendahuluan menjelang kemunculan Al-Mahdi. Namun apa yang saya sampaikan hari ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dunia akhirat untuk kita bersama. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha wal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.